Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Prasetyawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPJJ Bandar Lampung. Saat ini saya akan membuat video praktikum IPA yang keempat dengan judul Makhluk Hidup dan Pencemaran Lingkungan. Untuk makhluk hidup, hari ini saya akan membahas tentang ekosistem. Yang saya ambil adalah ekosistem yang ada di sawah. Seperti yang kita lihat hari ini, kita berada di tengah-tengah sawah. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang ekosistem dan lingkungan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dan komponen abiotik di dalam suatu tempat hidup. Sedangkan pengertian dari lingkungan adalah tempat hidup beserta segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan yang sesuai untuk tempat tinggalnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem sawah. Sawah adalah ekosistem buatan manusia untuk pertanian, untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Ekosistem sawah memerlukan komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen atau unsur dari lingkungan yang tidak hidup. Contoh dari komponen abiotik, cahaya matahari. Cahaya matahari adalah untuk proses fotosintesis pertumbuhan pada tumbuhan hijau. Yang kedua, udara, oksigen dan karbon dioksida adalah contoh udara di sekitar kita. Oksigen dibutuhkan hewan dan manusia untuk bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida yang digunakan tumbuhan dalam proses fotosintesis yang salah satu hasilnya adalah oksigen. Selanjutnya adalah air. Setiap manusia dan hewan atau makhluk hidup membutuhkan air. Air dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Sedangkan manusia dan hewan membutuhkan air untuk minum. Selanjutnya adalah tanah. Tanah merupakan habitat atau tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Yang terakhir adalah suhu. Suhu, cahaya matahari sangat mempengaruhi suhu suatu tempat. Saat matahari bersinar terik, suhu tempat tersebut akan tinggi. Terjadinya perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di suatu ekosistem. Contoh dari komponen biotik adalah tanaman padi, rumput liar, hewan-hewan yang ada di sawah, contohnya walang sangit, belalang, burung, dan masih banyak lagi. Di dalam suatu ekosistem, rantai makanan yang satu akan berhubungan dengan rantai makanan lainnya, sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem sawah adalah seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Peristiwa pada gambar tersebut adalah contoh rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Saat terjadi peristiwa makan dan dimakan, terjadi pula perpindahan atau aliran energi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Di sini banyak sekali sampah-sampah yang dibuang di kebun. Itu dapat mengganggu pertumbuhan-tumbuhan yang ada di kebun tersebut atau mengganggu ekosistem yang ada di kebun tersebut karena sampah-sampah plastik tidak bisa langsung berurai di dalam tanah dan membutuhkan waktu lama untuk berurai sehingga sangat mengganggu ekosistem yang ada di kebun tersebut. Selanjutnya yaitu pencemaran yang ada di sungai. Pencemaran di sungai diakibatkan oleh sampah-sampah yang banyak sekali dibuang karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang ada di sungai juga sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di sungai karena dapat menimbulkan penyakit bagi manusia atau hewan, juga ikan-ikan yang ada di sungai akan menjadi punah. Demikianlah video praktikum dari saya yang berjudul Makhluk Hidup dan Pencemaran Lingkungan. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.